saudara terkasih, apa kabar? Saudara, apa pendapat saudara tentang beribadah tanpa ke gereja? Apakah gereja di tempat di mana saudara beribadah sudah membuka pintu dan saudara sudah boleh datang beribadah dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan? Ataukah saudara masih harus stay di rumah dan mengikuti ibadah secara online? Banyak orang yang memahami ibadah dalam artian mengikuti kebaktian di gereja, bernyanyi, berdoa, dan memberi persembahan. Tidak ada yang salah dari pemahaman itu. Tapi dalam Roma 12 ayat 1-8, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang konsep ibadah yang sejati. Ada dua bagian besar di sana. Yang pertama, ibadah yang sejati yang berhubungan dengan kehidupan kita secara pribadi. Yang kedua, ibadah yang sejati yang berhubungan dengan kehidupan sesama anggota tubuh Kristus. Ibadah yang sejati yang berhubungan dengan kehidupan kita secara pribadi adalah ketika kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh itu berbicara tentang satu kesatuan yang utuh. Bukan hanya tangan kita, bukan hanya mulut kita, bukan hanya uang kita, tapi seluruh kehidupan kita. Itulah yang kita jadikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang bagaimana? Pertama dikatakan persembahan yang hidup. Kekristenan kita haruslah menjadi kekristenan yang hidup. Bukan kekristenan yang suam-suam kuku, yang sebentar ada, sebentar tidak, sebentar maju, sebentar mundur, sebentar rajin, sebentar malas. Bukan kekristenan yang seperti itu, bukan juga kekristenan yang mati. Kekristenan yang mati adalah kekristenan yang mengalami stuck, kekristenan yang tidak mengalami pertumbuhan, kekristenan yang tidak menghasilkan buah. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup. Kekristenan kita harus menjadi kekristenan yang hidup, yang bertumbuh dan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi orang lain sehingga nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, menjadi persembahan yang kudus. Persembahan yang kudus adalah bagaimana kita menjaga kehidupan kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Bagaimana kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan dan tidak menaklukkan diri kita pada perbuatan-perbuatan daging yang mendukacitakan hati Tuhan. Yang ketiga, menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah itu artinya kita seirama dengan Allah. Kita mengikuti apa yang menjadi mau Allah, bukan kita menjalani kehidupan kekristenan dengan mengikuti apa yang menjadi mau kita. Dan untuk kita bisa mengetahui apa yang menjadi kemauan Allah, berarti kita harus menyiapkan waktu untuk banyak merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan, supaya kita boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah kita berkenan kepada Tuhan. Kemudian bagian yang kedua adalah ibadah yang sejati yang berhubungan dengan kehidupan sesama anggota tubuh Kristus. Ayat yang kelima katakan, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Anggota yang seorang terhadap yang lain. Ada hubungan antara sesama anggota tubuh Kristus. Ibadah yang sejati bukan hanya urusan pribadi saja, tetapi ibadah yang sejati adalah bagaimana tanggung jawab kita semua sebagai satu kesatuan di dalam Kristus, saling membangun, saling melayani. Ibadah yang bersifat bersama. Bagaimana kita boleh sama-sama melayani Tuhan dan berkarya sesuai dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah yang sejati bukanlah sebuah rutinitas. Ibadah yang sejati tidak tergantung dari tempat dimanapun kita beribadah. Ibadah yang sejati adalah satu kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan, baik kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan kita sesama jemaat, kehidupan kita berjemaat. Tentunya dimulai dari kehidupan kita secara pribadi, dan ketika kehidupan kita secara pribadi itu sudah menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, maka pribadi-pribadi ini kemudian menjadi satu kesatuan yang kokoh, satu jemaat yang kokoh, yang berkarya, yang melayani Tuhan bersama-sama dengan karunia masing-masing yang sudah Tuhan berikan. Itulah ibadah yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang ibadah yang sejati yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Mari Engkau mampukan kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, dimanapun umat-Mu berada saat ini, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara, dan Tuhan melindungi kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, yang doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya.